Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Kusmaning Tias dengan NIM 20000005139 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UAD. Di sini saya akan menyampaikan ceramah mengenai jangan percaya terhadap hal-hal mitos yang menyebar luas. Baik, saya akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin, tiada kata dan kalimat yang paling indah dan sempurna selain ungkapan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan hidayah dan rahmatnya. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin atas curahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan keimanan yang kuat. Solawat dan salam tak lupa kita tetap curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah dan para anak-anak muda di sekitaran sini, para remaja dan para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, saya berdiri di sini di hadapan hadirin semua akan menyampaikan sebuah ceramah atau kajian yang bertemakan jangan percaya terhadap hal-hal mitos yang menyebar luas. Hadirin yang dirahmati Allah, lautan merupakan sekumpulan air asin yang sangat luas yang memisahkan antara dua benua dan dua pulau, yaitu benua yang pertama dan kedua serta pulau yang pertama dan kedua. Yang mana lautan merupakan sebuah bentang alam atau keajaiban yang diciptakan oleh Allah yang amat indah. Para hadirin yang berbahagia, oleh sebab itu, lautan adalah sebuah bentang alam yang memiliki kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh kita semua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi, lautan memiliki banyak manfaat yang sangat banyak, yaitu yang pertama dapat kita gunakan sebagai alat sebagai transportasi, mata pencaharian, rekreasi, sumber pangan, dan masih banyak lagi. Lautan sendiri memiliki banyak manfaat yang dapat memberikan pengaruh positif bagi kita semua, yang mana sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat-surat Al-Quran, yaitu sebagai contohnya yaitu surat An-Nahl ayat 14 yang memiliki arti, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripada dagingnya yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dan karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Maka dari itu, para hadirin, Allah menciptakan lautan ini dengan seisinya agar dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Maka dari itu, kita harus senantiasa bersyukur atas limpahan hidayah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, Allah menciptakan lautan ini sebagai salah satu bentang alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, dan agar membuat manusia selalu bersyukur kepadanya. Lautan ini diciptakan oleh Allah agar manusia dimudahkan dalam hidupnya untuk menggunakan lautan sebagai alat transportasi, karena lautan ini merupakan penghubung antara dua pulau, yaitu pulau yang pertama dan kedua, yang dapat dilalui menggunakan kapal-kapal, yang mana Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Jasiyah yang memiliki arti, Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur atas rahmat-Nya.
Maka dari itu kita sebagai manusia, sebagai umat muslim harus senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah telah melimpahkan hidayahnya dan karunia-Nya kepada kita agar kita dapat memanfaatkan lautan dengan baik dan sebaik mungkin. Para hadirin yang dirahmati Allah, namun apakah kalian mengetahui jika zaman ini lautan tidak hanya dimanfaatkan manusia ke arah yang positif, namun lautan digunakan sebagai salah satu tindak menyekutukan Allah dan menyebarluaskan mitos-mitos mengenai lautan. Tidak lain lagi, lautan sering dikaitkan dengan dunia-dunia mistis yang menyebabkan menyebarluasnya mitos-mitos di sini. Hadirin yang berbahagia, apakah hadirin pernah mendengar mengenai mitos Laut Selatan? Ya, benar sekali. Mengenai mitos mengenai Nyi Roro Kidul dan sesaji di Pantai Parangtritis. Hadirin yang berbahagia. Kenapa ya? Para hadirin yang dirahmati Allah, apakah kalian percaya mengenai mitos atau tradisi tersebut? Jika kalian percaya mengenai mitos dan tradisi tersebut, maka kalian termasuk ke dalam manusia yang menyekutukan Allah dan memiliki sifat syirik. Karena menyembah atau meminta bukan karena Allah, maka Allah tidak menyukai dan tidak akan mengampuni perbuatan syirik dan menyekutukan Allah. Seperti yang sudah difirmankan dan dijelaskan dalam surat Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 48 yang memiliki bunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik atau menyekutukannya, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maka dari itu, barang siapa yang mempersekutukan Allah atau tidak menyembah karena Allah, maka sesungguhnya ia berbuat dosa yang sangat besar dan Allah tidak akan mengampuni dosanya. Maka dari itu, para hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim harus percaya dan mempercayai hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain lagi terdapat dalam surat Yunus ayat 106 yang memiliki arti, dan janganlah kamu beribadah kepada yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian, itu sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk ke dalam orang-orang zalim. Maka dari itu sebagai kaum muslimin, kita harus tetap mempercayai hanya kepada Allah agar kita tidak dimasukkan ke dalam orang-orang yang zalim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai seorang muslim sebaiknya jangan percaya adanya mitos-mitos atau tradisi yang menyebar luas di masyarakat yang mengarah ke perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Karena Allah tidak menyukai hambanya yang berbuat syirik dan menyekutukan Allah. Selain itu juga, kita sebagai seorang umat muslim harus senantiasa beriman kepada Allah dan harus mampu menghindari sifat syirik dan menyekutukan Allah. Para hadirin yang berbahagia, kita sebagai seorang umat muslim jangan pernah menyekutukan Allah dan menghindari perbuatan syirik. Karena Allah tidak suka umatnya memiliki sifat yang syirik. Karena sifat syirik ini akan memberikan suatu kehancuran bagi kita. Seperti kita akan sulit menerima kebenaran. Hati-hati orang yang syirik tertutup untuk menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Muncul perasaan bimbang di diri kita dan perasaan ragu. Tidak boleh diangkat menjadi pemimpin bagi kaum yang beriman dan hanya memperoleh kesenangan semata. Maka dapat disimpulkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus senantiasa menghindari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Terdapat mitos atau tradisi yang menyebar luas di masyarakat, itu selalu kita tinggalkan. Jangan kita ikut-ikutan. Maka dari itu, hadirin di sini yang mendengarkan ceramah ini, hadirin kaum muslimin yang berbahagia,
Maka dari itu kita jangan pernah menyekutukan Allah atau memiliki sifat syirik. Kita dapat menghindari sifat syirik atau menyekutukan Allah dengan beberapa cara, yaitu kita selalu menegakkan sholat, menunaikan sholat tepat waktu dan benar, selalu berusaha untuk mengingat Allah dan ketakwaan Allah, selalu berusaha melatih diri kita untuk mengingat sifat syirik itu adalah perbuatan dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah, dan selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia yang mendengarkan ceramah saya, demikian ceramah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk selalu terhindar dari sifat syirik dan menyekutukan Allah, dan dari mitos-mitos yang menyebar luas. Dan janganlah kalian memiliki sifat syirik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang saya lakukan baik sengaja atau tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya, sampai bertemu di ceramah yang lainnya.